Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal halli wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kadhima ghilwan walau sya'a an yanfadahu lanafadahu mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Wa qala alaihi salam, yunadi munadin yawmal qiyamati liyakum man ajruhu ala Allahi fayakumul afuna 'anil nas wa man lazima as-sabra ala hadzal wajhi akramahu Allahu bi husnil khuluqi wa huwa ra'sul fadaili wa malakul kamalat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmat, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dan nikmat yang tampak di malam hari ini adalah diberikannya kita kemudahan untuk bisa menghambakan diri kepada Allah dengan menjalankan salat maghrib berjamaah, kemudian kita beriktikaf di masjid ini, di Masjid Al-Fatih Hidayah, dan kita tutup nanti kegiatan kita dengan kita menjalankan salat isya. Maka ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, karena dari sekian banyak hamba Allah di malam hari ini ada di antara mereka dan bahkan banyak yang tidak ditakdirkan untuk beramal seperti amal kaula panjenengan di malam hari ini. Maka kita berharap dengan kita mensyukurinya, amaliyah yang baik semacam ini bisa kita istiqamah melakukannya hingga akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan kematian yang baik, yaitu kematian dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih membahas tentang bab sabar. Imam Haddad membagi sabar itu ada 4. Yang pertama ada sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam berbuat taat. Kalau panjenengan ibadah seperti ini, kalau tidak sabar nggak akan bisa sempurna. Kepinginin dan mari, kepinginnya cepat pulang, napa malih lek luwe, nggih. Tambah kepingin dan mulih. Ibadah butuh sabar. Kemudian yang kedua kata Imam Haddad, as-sabru 'alal ma'asi. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal makarih. Sabar di dalam menghadapi ujian. Sabar di dalam menghadapi ujian. Dan ini adalah salah satu daripada tingkatan sabar yang paling banyak harus
dihadirkan dalam kehidupan manusia. Karena sabar terhadap ketaatan itu para hadirin akan menjadi ringan di saat kaula panjenengan sudah biasa. Kalau kita lihat ada orang tiap hari 5 waktunya di masjid. Kita yang belum bisa kita lihat hebat ya. Dia dari pagi kerja, zuhur tetap di masjid, asar tetap di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sudah berhasil melawan daripada hawa nafsunya dan dia sudah melakukan sifat atau menghadirkan sifat sabar di dalam setiap ibadahnya. Kunci istiqomah niku Bapak Ibu sabar. Jangan kalau mboten saged sabar, ibadahnya pasti mboten bakal istiqomah. Karena wataknya manusia itu akan semangat dengan hal yang baru. Ketika hal yang baru itu sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lama, maka kita akan mulai bosan dan meninggalkannya. Niku watake manusia. Ini contoh. Ketika panjenengan gadah HP anyar, HP-nya baru tadi malam kemarin dibeli. Apa pun kira-kira? Setiap habis pakai dilap, gimana? Telepon nempel di telinga, selesai dilap lagi. Tapi kalau sudah lama, HP ini tipe pendet biasa mau. Motor ngingatan. Ketika kita punya motor baru, masya Allah, 2 hari sekali motor saya dilap udah dicuci. Tapi kalau sudah motornya umurnya 1 tahun, 2 tahun, para hadirin, motornya penuh dengan debu, dia biarkan santai aja. Nah, itu sifatnya manusia. Sesuatu yang baru itu menjadikan dia semangat untuk melakukan hal-hal yang baru juga. Maka dalam konsep ibadah dikatakan apa itu? Terkadang kita itu kalau dapat hidayah, kemudian kita semangat untuk baca Quran, hari ini kita semangat. Saking semangatnya langsung sekali baca 5 juz. Tapi besok sudah mulai bosan dengan Al-Qur'annya. Besok lusa apalagi? Dari 5 juz berkurang jadi 3 juz. 3 juz berkurang jadi 1 juz. 1 juz berkurang jadi setengah juz. Sampai akhirnya berkurang cuman hanya 1-2 lembar saja. Tidak bertahan di situ, para hadirin, maka akan ditinggalkan itu Al-Qur'annya semuanya. Maka ibadah dibutuh sabar. Tapi ada lagi sabar niku para hadirin yang termasuk kategori sabar yang berat. Termasuk kategori sabar yang berat, yaitu sabar ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala. Setiap manusia pasti diuji. Kita sebutkan para hadirin pasti, karena yang melabeli pasti itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dawuh Gusti Allah, dan sungguh pasti, Allah sudah pakai kata sungguh masih ditambah pasti lagi. Sungguh pasti aku akan menguji kalian wahai hamba-hambaku bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Walju, dengan sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dengan berkurangnya harta. Wal anfus, ditinggalnya kita oleh orang-orang yang kita sayangi. Anak ditinggal oleh orang tuanya, orang tua ditinggal oleh anaknya, istri ditinggal suaminya wafat, suami ditinggal istrinya wafat. Itu pasti akan kita dapati di dunia ini. Maka Imam Haddad, para hadirin, membagi ujian itu terbagi menjadi 2. Al-makarih, beliau menyebut al-makarih. Al-makarih itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ujian yang datangnya langsung dari Allah. Ujian datangnya langsung dari Allah, tanpa perantara manusia. Seperti urusan rezeki. Niki datangnya langsung dari Allah. Dan itu pasti, wa naqsim minal amwal, pasti ada saat di mana manusia itu, para hadirin, diuji sama Allah dengan kekurangan harta.
Tidak mungkin tidak. Nah, maka ujian yang semacam ini datangnya dari Allah Ta'ala. Tugas kita adalah bersabar. Sehingga Nabi mengatakan, orang mukmin itu beruntung ketika diberi oleh Allah nikmat, syakar, mereka bersyukur. Ketika diuji sama Allah, sabar, mereka bersabar. Itu orang mukmin. Orang beriman itu ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian sama Allah, mereka sabar. Niku kelasnya orang beriman. Kelasnya tingkatan lebih tinggi lagi. Kekasihnya Allah. Orang-orang yang hatinya di dalamnya hanya ada Allah Ta'ala, para hadirin, dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih ujian alhamdulillah. Nah, kalau kita kelas ini agak sulit Bapak Ibu. Dikasih ujian alhamdulillah ini sulit. Minimal kita di tingkatan yang nomor 2, mukmin. Dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih ujian kita bersabar. Awal mula datangnya ujian, kita ucapkan innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kalimat yang dianjurkan untuk kaula panjenengan baca di saat kita mendapati ujian. Innalillah niki mboten kok namung khusus wong meninggal saja Bapak Ibu. Apapun yang dianggap musibah oleh orang yang beriman, maka kita disunahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang ngabari, Beb mohon doanya, ini anak saya kecelakaan. Kita sauti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngamuk yang baik. Kasih urip Beb, urung mati kok innalillah. Karena enggak ngaji. Nabi Muhammad, para hadirin, lagi di kamar dengan Sayyidah Aisyah, tiba-tiba lilin. Zaman Nabi darahnya listrik. Lilin atau ubliknya itu mati, padam. Langsung Nabi Muhammad mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah tanglet, ya Rasulullah, ini kan cuman lilin. Masa sampai innalillah? Nabi Muhammad menjawab, segala sesuatu yang tidak nyaman di hati orang beriman, maka itu adalah musibah. Dan sunnah kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada terkadang para hadirin beberapa zikir-zikir itu yang dianggap salah oleh beberapa manusia sebab mereka tidak paham cara mengucapkannya. Seperti innalillahi, hanya dikhususkan kalau ada orang meninggal saja. Karena seringnya dipakai hanya untuk orang-orang yang meninggal saja, akhirnya kalau ada orang yang sakit, ada orang yang kesandung, ada orang yang jatuh dari motor, ada orang yang minumannya lagi minum, tiba-tiba minumannya jatuh, ketika dia mengucapkan innalillah, dianggap berlebihan, bahkan dianggap salah. Ada lagi zikir alhamdulillah. Di benak banyak manusia, alhamdulillah itu identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan datangnya nikmat. Dan hal ini benar, para hadirin. Hal ini benar, tapi kadang kita membatasi nikmat itu hanya hal-hal yang kita sukai saja. Ada kalanya sesuatu yang tidak kita sukai, para hadirin, justru itu nikmat. Contoh sakit. Ada yang suka sakit. Jangan lek berlibur niki cara lari sekolah, kerja PNS, liburan teng rumah sakit nanti. Oh, liburan tahun ini penak ustadzanku di Iska. Enggak pernah kita katakan itu adalah nikmat, para hadirin. Padahal ada kalanya sakit itu jadi nikmat. Ada kalanya sakit itu jadi nikmat. Makanya Nabi ini para hadirin, kalau dapat kabar, ya Rasul, fulan bin fulan sakit, Nabi Muhammad jawabnya apa? Alhamdulillah, tahur insyaallah.
Alhamdulillah, tahur insyaallah. Nah ini kalau kita praktekkan di masyarakat kita, jadi tukaran. Ada orang ngabari misalnya, Ustadz, tolong doanya Ustadz, istri saya, anak saya sakit. Terus kita jawab, Alhamdulillah. Oh, bisa jadi ribut orang hadirin. Bisa awake dhewe sing disuudoni. Kok alhamdulillah cocok iki disantet. Ini sing nyantet sing alhamdulillah nih ya tadi. Nah, padahal Nabi seperti itu. Kenapa? Karena Nabi bukan melihat dari sisi ujiannya. Nabi lihat dari sisi nikmat yang diperoleh oleh orang yang sakit. Yang Nabi mengatakan ada dosa-dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan wasilah diberikan penyakit, dikasih sakit. Makanya orang itu kalau sakit, para hadirin, orang itu kalau sakit dikatakan doanya mustajab, kata Nabi. Kalau kita jenguk orang sakit, bukan hanya kita yang mendoakan orang yang sakit, kita minta doa sama yang sakit. Karena doanya orang sakit itu mustajab. Kenapa? Karena dosanya lagi diampuni sama Allah Ta'ala. Tanpa wasilah perantara sakit tadi, para hadirin, mungkin kita sudah lupa dengan dosa itu. Padahal dosa itu belum diampuni sama Allah Ta'ala. Makanya Allah kasih manusia itu penyakit. Allah kasih manusia itu kadang demam, kadang sakit gigi, kadang pusing kepala. Itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosa. Kelasnya kekasihnya Allah ketika mereka dapat nikmat, ketika mereka dapat ujian, mereka anggap semuanya adalah nikmat. Mereka pandang bukan dari rasa sakit, ketidaknyamanan yang sedang mereka rasakan dalam kehidupannya, tapi mereka melihat yang memberi ini Allah Ta'ala. Yang memberi ini Allah Ta'ala. Seorang istri ketika baru belajar masak, para hadirin, dia masak dengan usaha, upaya, dia cari resep sana sini, dia tanya sana sini. Kemudian masakannya jadi dihidangkan ke suaminya suami yang soleh, para hadirin, ketika makan masakan itu ternyata nasinya asin. Tapi karena suaminya soleh, ngikuti akhlaknya Nabi Muhammad gak pernah mencaci makanan. Ketika ditanya sama istrinya, wahai suamiku, gimana nasi kebuli yang saya masak ini enak enggak? Enak. Padahal asin. Nah ini suaminya ini, para hadirin, suami yang soleh. Dan dia habiskan itu demi apa? Demi menggembirakan hati istrinya. Karena istri sudah susah payah, dia beli bahan, dia relakan waktunya capek di dapur untuk masak demi sesuap nasi demi kita, para hadirin, kemudian kita kecewakan dia. Nah, seperti itulah mereka kasih Allah yang diberikan ujian, yang ada perasaan sebenarnya tidak nyaman dengan ujian ini, tapi karena yang ngasih Allah, mereka gak akan pernah sambat. Ini kelasnya kekasih Allah. Nah, awal itu para hadirin pun yang kedua saja sudah bagus. Dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih ujian kita baca innalillah. Pertahankan di sini. Yang gak bagus itu golongan yang ketiga. Dikasih nikmat alhamdulillah itu pun dipilih-pilih. Dikasih nikmat alhamdulillah ini dipilih-pilih. Lek duit alhamdulillah. Lek berkatan biasa-biasa mawon. Diparingi napa niku sesuatu yang dia inginkan baru dia alhamdulillah. Kepengin jabatannya naik, dikasih jabatan naik, alhamdulillah. Ketika ada istrinya ngasih hidangan, dibikinkan kopinya enak, enggak pernah dia alhamdulillah. Pilih-pilih nikmatin. Niki orang yang enggak benar, orang yang enggak baik. Orang yang enggak baik. Karena para hadirin, nikmat itu enggak harus sesuai dengan keinginan hati. Ana urid, anta turid, wallah yaf'al wa yu'ti ma yurid. Kata para ulama, kita itu punya keinginan. Jenengan digadah keinginan. Ini ucapan para hadirin harus sering-sering kita ucapkan kepada pasangan kita.
Suami mengucapkan kepada istri, istri mengucapkan kepada suami. Sehingga rumah tangga itu indah. Rumah tangga itu indah. Seringkali ya, kita mengucapkan kalimat ini kepada istri kita di saat apa yang kita inginkan tidak tercapai ternyata. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita katakan, ana urid, anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. Saya punya keinginan, kamu ya punya keinginan, tapi Allah berbuat sesuai dengan keinginannya, bukan dengan keinginan kita. Allah memberi sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan kita, para hadirin. Kenapa seperti itu? Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, sering kami katakan, para hadirin, ada orang itu hadir majelis, masya Allah, luar biasa hadir majelisnya. Begitu menikah, para hadirin, dia di majelis sing disuwun namung setunggal, ya Allah, jangan ketemukan saya dengan jodoh. Minta nikah terus. Tapi Allah tahu, oh ini model laki-laki yang kalau diparingi jodoh niki ngilang dari majelis. Ada orang, para hadirin, mintanya sama Allah, ya Allah jenengan paringi kula mobil ben lek ngaji, lek wayah panas boten kepanasan, lek wayah udan boten keudanan. Allah enggak kasih, bukan karena Allah enggak mau ngijabahi, tapi Allah tahu. Oh, ini kalau dikasih mobil nongkrongnya enggak di majelis lagi. Nongkrongnya yang perempatan Mekah sana. Gusti Allah ngerti, nongkrongnya neng CLS nih, tidak jadi majelisan lagi. Makanya bukan Allah nggak mau ngasih, tapi Allah ngasih sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita menurut Allah, bukan menurut kita, para hadirin. Nah, maka di dalam menghadapi setiap ujian-ujian ini, tanpa adanya sabar, kita tidak akan pernah menjadi hamba yang sukses. Ujian yang kedua, kata Imam Haddad, adalah ujian yang kaitannya dengan manusia. Kalau tadi ujiannya langsung dari Allah, urusan rezeki, bala bencana, musibah, gempa bumi, banjir, itu yang ngasih musibah langsung Gusti Allah, tanpa perantara buatan manusia. Ada lagi ujiannya Allah itu pakai perantara manusia. Lho niki sabare kudu luweh. Sabarnya harus lebih besar. Munculnya orang-orang yang membenci kita, mencaci maki kita, memfitnah kita. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin." Orang yang mudah memaafkan, orang yang mudah memaafkan. Wa aslaha, dan berdamai, suka berdamai, enggak suka bermusuhan. Fa'ajruhu 'ala Allah, balasannya langsung dari Allah Ta'ala. Innahu la yuhibbul zalimin, dan sungguhnya Allah itu enggak suka dengan orang-orang yang zalim. Ketika ada orang yang zalim, Bapak Ibu, zalim sama kita, mengambil hak kita, kemudian mencaci maki kita, merusak kehormatan kita, menjadikan orang-orang yang dahulunya bersahabat dekat dengan kita gara-gara adu dombanya dia, gara-gara fitnahnya dia, kemudian terpecah belah umatnya Nabi Muhammad ini, maka munculnya orang-orang yang semacam ini itu pasti ada, Bapak Ibu. Setiap saat, setiap masa pasti ada. Makanya dulu waktu pertama kali kita mendirikan pondok pesantren dan membangun gedung majelis, dan sampai di acara Maulid Akbar sekaligus milad Majelis Asy-Syifa, kita sowan datang ke rumah guru kami, Abuya Al-Habsigaf bin Hasan Baharun, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Begitu gerbang dibuka oleh santri yang saat itu ada di rumah beliau, kami masuk, kami berdiri di teras. Selang beberapa menit beliau keluar dari pintu rumahnya dan beliau mengatakan, "Ahlan, hai Pak Hasan, hai duduk-duduk ya Pak Hasan." Begitu kita dipersilahkan duduk, pertanyaan pertama yang beliau tanyakan kepada kita adalah, "Gimana? Sudah ada yang ganggu kamu belum?"
Sudah ada yang memfitnah kamu belum? Sudah ada yang mengganggu majelismu belum? Kalau belum ada, pindah. Kalau belum ada, pindah. Jadi saya berpikir, untung kok Allah kasih orang yang ganggu. Seandainya nggak ada yang ganggu, kemudian sama guru disuruh pindah, para hadirin, wah eman-eman bangunannya. Masalahnya kan gedung rasa sakit dipindah. Besok diangkat atau penak, kan? Belum sakit diangkat. Allah kirimkan orang-orang yang ganggu, fitnah, orang yang tidak pernah kenal sama kita, tidak pernah ketemu sama kita, tiba-tiba benci sama kita. Kadang aneh, kebencian itu unik, para hadirin. Gak pernah ketemu, salaman saja gak pernah, para hadirin. Tiba-tiba benci dan nebar fitnah, macam-macam tuduhannya. Nah, hal ini satu hal yang pasti kita dapati di dunia. Kata beliau, guru kami, kalau tidak ada yang fitnah, berarti dakwahmu gak ikhlas. Masa Nabi Muhammad saja diuji, difitnah, dicaci maki, diusir. Kemudian kita yang berdakwah, yang jauh dari akhlaknya Nabi, jauh dari kesabarannya Nabi, jauh dari keikhlasannya Nabi, kemudian kita nggak diuji, nggak mungkin. Kalau kita nggak diuji, berarti tandanya kita nggak ikhlas. Tanda keikhlasan itu pasti akan ada ujian. Itu ikhlas. Orang ikhlas itu pasti akan diuji sama Allah Ta'ala. Nah, maka justru ini kabar gembira. Kita lihat bukan dari sisi kita difitnahnya, tapi lihat dari sisi mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keikhlasan kita. Ketika kita berhasil bersabar, maka kita akan masuk di maqam orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, yang itu menjadi satu-satunya syarat setiap ibadah akan memperoleh pahala dari Allah. Tubuh kita ini Bapak Ibu, saat ini kita hidup puluhan tahun di dunia, tidak ada satupun anggota tubuh yang tampak dari luar ini seperti kulit, jari, jemari anggota tubuh ini yang membusuk, nggak ada. Tapi begitu rohnya dicabut sama Allah Ta'ala, 3 hari tubuh kita sudah mulai berubah. Perut sudah mulai membesar, badan mulai kaku. Nggak usah nunggu 3 hari. Kalau badan kaku itu hari ini meninggal, para hadirin malam kadang ditekuk sudah nggak bisa jenazah itu. Kaku. Makanya para ulama ngajari kalau ditunda memakamkan jenazah itu sunnah bagi keluarga untuk memberikan minyak, kasih minyak di persendian, dikasih minyak zaitun sambil dipijat-pijat. Kalau jenazahnya ditunda memakamkannya, dipijat-pijat. Tujuannya apa? Supaya nggak kaku, supaya nggak kaku, para hadirin. Begitu roh dicabut, para hadirin, nggak butuh waktu lama, jasad kita akan mudah membusuk. Maka begitulah ibadah. Ibadah itu, para hadirin, ada rohnya. Ibadah itu akan berarti, akan mendapatkan pahala, dan akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kalau ada rohnya. Rohnya apa? Ikhlas. Rohnya adalah ikhlas. Maka di saat kaulah panjenengan Bapak Ibu mendapati gangguan-gangguan semacam itu, tugas kita, kata Nabi, adalah menahan emosi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wal kadhiminal ghaidha. Kalau kita pelajari apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, para hadirin, begitu telitinya mereka membahas tentang hikmah-hikmah di dalam setiap kata dan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut wal kadhiminal ghaidha, artinya orang-orang yang menahan emosinya. Orang-orang yang menahan emosi. Kalau sudah pakai kata menahan, itu berarti emosi ada, Bapak Ibu. Ada emosi. Tapi kita disuruh nahan. Kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan emosinya. Bukan orang yang mentiadakan emosi. Enggak. Allah enggak sebut emosi kita harus hilang total, enggak. Enggak bisa, Bapak Ibu. Enggak bisa. Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad bisa marah.
Makanya kita kalau belajar sejarah itu harus seimbang. Banyak orang itu, para hadirin, kalau dalam urusan agama yang dicaci, urusan Nabi Muhammad yang direndahkan, kita wajib marah. Giliran agama yang dicaci maki, agama yang dinista, Nabi Muhammad dihina, kemudian muncul orang yang berkata Islam itu kan ngajari sabar. Pistobene. Kalau urusan pribadi kita diwajibkan sabar. Tapi kalau sudah urusan syariat, Nabi Muhammad marah. Ada dulu sahabat Bapak Ibu disuruh sama Nabi kirim surat. Kalau tidak salah nama sahabatnya sahabat Al-Haris. Disuruh kirim surat sama Nabi Muhammad. Ini sahabat ini tugasnya hanya kirim surat saja. Tugasnya hanya kirim surat ke seorang raja kafir. Begitu sampai di istana raja tersebut, para hadirin, surat itu nggak dibuka sama raja, karena tahu dari Nabi Muhammad, langsung disobek, nggak dibaca. Setelah disobek, raja itu mengatakan kepada ajudan-ajudannya, tangkap orang ini, ikat di kayu, penggal kepalanya. Dan saat itu sahabat Al-Haris langsung diikat dan dipenggal sampai terputus kepalanya, para hadirin. Padahal cuma dikasih tugas sama Nabi hanya untuk mengantarkan surat. Kalau raja itu marah, harusnya dia marah sama Nabi. Terdengar kabar wafatnya sahabat Al-Haris ini sampai kepada Nabi Muhammad. Di dalam surat itu Nabi Muhammad tulis, Bismillahirrahmanirrahim, wahai Raja Fulan bin Fulan, agama yang paling benar adalah agama Islam, dan kami mengajak diri kami dan Anda, ayo kita memeluk agama Islam. Marah dia. Sahabatnya dibunuh. Sahabatnya Nabi ini dibunuh. Sampai akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, siapkan pasukan, kita akan berangkat ke tempat raja yang zalim ini. Kemudian Nabi berpesan, jika ternyata di sana nanti terjadi peperangan, mereka tidak terima dengan kedatangan kita dan mereka menyerang kita, yang akhirnya terjadi peperangan, apa kata Nabi Muhammad? Jangan sampai kalian bunuh kaum wanita. Jangan kalian rusak tempat-tempat ibadah. Jangan kalian rusak kebun-kebun mereka. Jangan kalian ganggu peternakan dan anak-anak kecil dari kalangan mereka. Coba lihat, marah Nabi, tapi marahnya lillah, marahnya karena Allah. Jadi marah ini kan enten kali, Bapak Ibu. Marah itu ada dua. Marah yang karena Allah, hukumnya wajib. Bapak Ibu, ada kalanya wajib marah. Kapan? Di saat putra putri panjenengan tidak sholat, wajib panjenengan marah. Kalau nggak marah gimana? Ibadah kita ini sia-sia, Bapak Ibu. Ibadah kita ini akhirnya sia-sia. Nah, jangan buka kitab Mukasafatul Qulub karya Imam Ghazali. Watan tunggal hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate dawuh, Innallaha adzaba ahla qaryatin. Sungguhnya Allah menyiksa satu desa yang penduduknya ada 18.000 jiwa. Penduduknya ada 18.000 orang. Amaluhum amalul anbiya. Kata Nabi Muhammad, amal ibadahnya penduduk desa itu seperti amal ibadahnya para nabi. Beripun ibadahnya nabi itu beripun. Salatnya berhadirin. Nabi Muhammad pernah salat sunnah dengan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Rakaat pertama setelah Fatihah Nabi baca Al-Baqarah. Kata hati Hudzaifah, paling separuh. Ternyata enggak separuh. Nabi teruskan sampai akhir. Al-Baqarah itu sudah 2 juz lebih, Bapak Ibu. Hampir 2 juz setengah itu Al-Baqarah. Setelah dilanjutkan, Hudzaifah masih bersabar dan hatinya berkata, dibisiki sama setan. Hatinya berkata, oh mungkin setelah Al-Baqarah selesai. Ternyata enggak selesai. Enggak rukuk Nabi Muhammad. Masih baca Ali Imran.
Oh mungkin Ali Imran, setelah Ali Imran rukuk Nabi Muhammad. Ternyata enggak. Nabi Muhammad setelah Ali Imran langsung lanjut An-Nisa. Lama sekali ya Pak Ibu. Ya, mocone mboten kok maca ngebut-kebutan mboten, ditartil sama Nabi Muhammad. Begitu rukuk Bapak Ibu, panjang rukuknya Nabi seperti panjang berdirinya Nabi Muhammad. Coba ini, nah Pak itu rukuk selama itu kira-kira berapa? Mulai cetir kabeh, ya kan? Rukuknya sepanjang bacaan waktu berdiri. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kemudian iktidal. Setelah iktidal Nabi Muhammad sujud. Sujud pertamanya sepanjang Nabi Muhammad berdiri juga. Jadi sholat satu rakaat ini bisa berjam-jam orang ini. Niku ibadahnya Nabi. Lo ini ada sekelompok kaum tinggal di satu desa, ibadahnya seperti para nabi, tapi semuanya disiksa sama Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah kaget dan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa alasan mereka disiksa? Ibadah mereka sebegitu banyaknya, apa alasan mereka disiksa? Apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, di annahum kanu la yaghdabuna lillah. Karena waktu hidup di dunia, mereka tidak pernah marah karena Allah. Ngelihat suami ngelihat istrinya nggak sholat biasa-biasa aja, nggak marah. Orang tua lihat anaknya nggak sholat biasa-biasa aja, nggak marah. Kemudian wa kanu la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Dan mereka disiksa karena mereka waktu hidup di dunia tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Diajak ngurusi masjid nggak mau, diajak ngurusi majelis yang ada di masjid nggak mau, diajak berjuang di TPQ nggak mau, diajak berjuang di pondok pesantren nggak mau, maunya hidup menikmati dunia, kerja, pulang kerja, istirahat, makan, minum, tidur, kamar mandi, kerja, makan, minum, tidur, kamar mandi, terus seperti itu. Tidak ada jariah sama sekali dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Nah, maka orang-orang yang semacam ini, para hadirin, sehebat apapun ibadahnya, kalau dia tidak mau marah karena Allah, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka semua ibadahnya menjadi sia-sia. Nah, inilah kenapa kaulah panjenengan harus tetap ada andil di dalam perjuangan dakwahnya Nabi. Lek kaulah panjenengan boten saged berdakwah dengan ilmu, berdakwahlah dengan tenaga. Yang bersihkan, sing ngangkat meja, sing nyalakne kipas, ini berjuang dengan tenaga semuanya. Enggak bisa berjuang dengan tenaga, panjenengan diparingi rezeki lancar kan Gusti Allah, berjuang dengan harta. Enggak bisa berjuang dengan harta, berjuang dengan ide-ide pikiran. Kiranya bagaimana masjid itu, para hadirin yang sholat semangat betah nih di masjid, itu perlu. Kadang orang itu kalau mau meramaikan masjid, pikirannya ya masjidnya kudu apik, masjidnya harus bagus. Padahal banyak sekali masjid yang saat ini bagus, seumur-umur gak pernah, semenjak bangunan selesai masjidnya penuh, gak pernah sama sekali. Ada masjid para hadirin bagus masjidnya, sholat Jumat lo gak penuh, tingkat 2 sholat Jumat gak penuh masjidnya. Nah, gimana caranya ini masjid bisa dipenuhi oleh jamaah? Gimana? Nah, perlu ide itu. Oh, ternyata banyak contohnya. Ada masjid-masjid di perkampungan yang padat penduduk, masjidnya biasa-biasa saja, tapi para hadirin yang sholat luar biasa, sampai antri-antri rebutan. Di Surabaya ada satu masjid, bangunannya sangat sederhana sekali. Bahkan pertama kali dibuka masjidnya itu bangunannya bukan dari tembok, dari kalsipot, dicat jadi seperti tembok, padahal kalau diketok atau kopong. Tapi yang sholat, masya Allah, di depan masjid ada salah satu minimarket di depan masjidnya. Itu sholat para hadirin, parkiran minimarketnya penuh, dan minimarketnya nggak melarang. Kenapa? Dapat untung. Bubaran enek sing mlebu 1-2 kan lumayan. Enggak ngelarang parkirannya dipakai. Nah, apa?
Kelebihannya apa? Oh, ternyata kelebihannya dia punya program. Ada program konsumsi, ya, dikasih makan. Nanti ada program para hadirin ngaji gratis, datang ke ustaz-ustaz yang sepuh-sepuh, ayo saya pengen ngaji Quran gratis, tidak usah bayar, ada kopinya, ada. Nah, ini ide-ide semacam ini sampaikan. Kok pakai ide pikiran kita nggak bisa, atau mungkin kita nggak ada celah untuk menyampaikannya kepada pengurus, maka yang terakhir jangan sampai ditinggal, yaitu berjuang dengan doa. Berjuang dengan doa. Ojo sampai belas, buatan berjuang belas, eman. Ibadah kita sudah sedikit, khawatir kalau ternyata nanti di hari kiamat kita mendapati ibadah kita nggak ada, cuman gara-gara kita nggak mau berjuang. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang sabar di saat kita ditimpa ujian. Allah berikan kita kesabaran dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menggunjing dan mencaci maki kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semuanya. Yang hadir di malam hari ini diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan, yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya, yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya. Dan semoga Allah takdirkan kita semuanya suatu hari nanti sebelum Allah wafatkan kita, Allah takdirkan kita semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, dan ziarah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada puncaknya setelah panjang umur Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan juga mohon hadiah Fatihah para hadirin untuk perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad di Majlis Asy-Syifa yang alhamdulillah para santri saat ini sudah ada di pondok pesantren. Mereka sudah belajar dan aktif belajar di pondok pesantren selama beberapa pekan terakhir ini, dengan tentunya dengan fasilitas yang berusaha untuk menjadi fasilitas yang terbaik bagi para santri tanpa biaya. Dan waktu menyambut para santri ada banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan, yang akhirnya saat ini Majelis Asy-Syifa memiliki hutang sekitar 100 juta lebih, 103 atau 105 juta. Ada hutang di kontraktor, ada hutang di toko para hadirin yang juga harus kita lunasi dalam waktu dekat ini. Kita yakin para hadirin Allah Maha Kaya, 100 juta bagi kita itu uang besar, tapi bagi Allah itu uang kecil. 100 juta untuk kita dapatkan dalam waktu sepekan, 2 pekan sulit sekali bagi kita, tapi bagi Allah tidak sulit, Bapak Ibu. Dan Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam hadisnya, tidak ada hajat yang tidak dikabulkan oleh Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Nah, kita berharap semoga dengan suratul Fatihah yang panjenengan baca di malam hari ini, Allah segera lunasi seluruh hutang pembangunan pondok pesantren sampai lunas, dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupi semuanya dan mencukupi kebutuhan para santri dan pondok pesantren hingga hari kiamat nanti insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Sumarridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.